Melatih kesabaran. Pada umumnya, setiap orang memiliki bakat dari bawaan lahir. Ia tanpa perlu belajar, sangat mudah untuk dilakukan. Karena ini adalah bakat. Bakat apakah itu? Yaitu bakat untuk berbuat yang tidak baik atau jahat. Seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik, itu tidaklah perlu latihan. Ia bisa dengan sendirinya. Ia berbohong, mencuri, dan lain-lain. Itu tidaklah perlu berlatihan terlebih dahulu. Maka dari itulah dinamakan bakat, karena bisa dengan sendirinya. Tetapi sebaliknya, untuk melakukan perbuatan baik tak tercela oleh Sang Bijaksana, ini memerlukan latihan. Karena ini bukanlah bakat. Oleh karena itu, harus dilatih. Melatih tidak membunuh, walaupun itu hewan sekecil apapun. Berlatih tidak mencuri, walaupun itu milik orang tua sendiri. Berlatih tidak berbuat asusila. Berlatih untuk tidak berbohong. Berlatih untuk tidak minum minuman yang melemahkan kesadaran. Ini semuanya harus dilatih. Karena tanpa dilatih tidak bisa dengan sendirinya. Karena ini bukanlah bakat bagi kebanyakan orang. Tentu dalam melatih kebaikan-kebaikan dalam bermasyarakat membutuhkan kesabaran. Karena kesabaran juga tidak mudah bagi kita miliki. Oleh karena itu juga harus dilatih. Mengapa harus memiliki kesabaran? Karena kesabaran merupakan pondasi utama dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kanti paramang tapo titika. Kesabaran merupakan pelaksanaan dhamma tertinggi. Mungkin sebagian orang berpikir kesabaran kan ada batasnya. Sesungguhnya kesabaran tidaklah terbatas, tetapi meningkat. Pelatihan sangatlah penting agar kesabaran yang kita miliki meningkat lebih baik. Mungkin ketika tidak ada lawan dalam permasalahan, kita berpikir akan lebih mudah untuk bersabar. Tetapi bagaimana apabila lawan itu datang dengan hinaan, caci maki, marah? Dalam cerita kisah Buddha, di mana beliau juga pernah dicaci maki, dihina, dimarahin oleh seorang perumah tangga. Buddha dengan sabar mendengarkan cacian dan hinaan tersebut. Setelah selesai, Buddha bersabda, bagaikan seorang tuan rumah yang menerima tamu di rumahnya. Ia akan menyediakan makanan dan minuman kepada tamunya. Akan tetapi, apabila tamunya tidak memakan dan meminumnya, maka semua yang dihidangkan akan dengan sendirinya kembali menjadi milik si tuan rumah. Begitu juga dengan segala cacian dan hinaan. Segala cacian dan hinaan yang tidak diterima oleh yang dicaci dan dihina, maka akan kembali menjadi milik si pencaci dan penghina. Dengan pengertian ini, maka kita akan lebih mudah untuk memaafkannya, sehingga kesabaran kita akan lebih meningkat. Lalu bagaimana supaya bisa sabar kalau misalnya ada yang memukul kita? Dalam suatu kisah Bante Punah,
Beliau memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Pada suatu ketika, beliau ingin membabarkan Dhamma di daerah yang didiami banyak orang-orang kasar dan jahat. Lalu, Buddha bertanya, "Tetapi Punah, orang-orang di sana sangatlah kasar perilakunya." Bante Punah menjawab, "Biarlah, Bagawa. Mereka itu baik, karena biarpun kasar mereka tidak memukulku." Buddha bertanya lagi, "Bagaimana kalau mereka memukulmu?" Bante Punah menjawab, "Biarlah, oh Bagawa. Mereka itu baik. Biarpun memukulku, mereka tidak memotongku. Bagaimana kalau mereka memotongmu?" "Biarlah, oh Bagawa. Mereka itu baik. Biarpun mereka memotongku, mereka tidak membunuhku." Dengan adanya cerita di atas, sesungguhnya meningkatkan kesabaran dengan cara tanpa membenci, baik membenci diri sendiri maupun makhluk lain. Dengan tanpa membenci, maka permasalahan akan cepat berakhir dan cinta kasih juga makin berkembang. Buddha sendiri juga bersabda di dalam Dhammapada Yamaka Waga 5, "Nahi werana werani sama tidak kuda canam awerana casamanti esa dhammo sanantano," yang artinya kebencian tak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Terima kasih, semoga bermanfaat.